Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C di sini akan menjelaskan materi bab 5 mengenai konsep nilai waktu uang. Perkenalkan, saya Alia Putri Setiautami dengan NPM akhir 119. Perkenalkan, nama saya Aprilia Sofinurul Aini dengan NPM akhir 093. Pengertian dan pentingnya konsep nilai waktu uang. Konsep nilai waktu uang penting untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan di bidang keuangan, baik keputusan investasi maupun keputusan pembelanjaan, terutama keputusan yang sifatnya jangka panjang. Pada investasi jangka panjang, pengeluaran kas untuk investasi yang dilakukan pada periode waktu tertentu, tetapi penerima arus kas yang dihasilkan dari investasi tersebut biasanya memakan waktu lebih dari satu periode atau diterima secara bertahap. Penerapan konsep nilai waktu uang. Penerapan ini juga banyak diterapkan dalam pengambilan keputusan investasi dan pembelanjaan yang sifatnya jangka pendek. Hal ini tampak dari adanya penawaran produk perbankan dengan bunga harian. Selanjutnya ada macam konsep nilai waktu uang. Yang pertama yaitu ada nilai akan datang atau future value, yang artinya yaitu nilai uang di masa yang akan datang dari sejumlah uang tertentu yang dimiliki sekarang. Untuk menghitung, rumusnya seperti di bawah ini. Yang kedua yaitu ada nilai sekarang atau present value. Kebalikan dari konsep future value adalah konsep present value, yaitu nilai sekarang dari sejumlah uang tertentu yang akan diterima di masa yang akan datang. Untuk rumusnya seperti di samping ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai future value of annuity. Annuity merupakan serangkaian pembayaran yang jumlahnya tetap selama beberapa periode atau tahun. Apabila pembayaran dilakukan pada tiap akhir periode disebut ordinary annuity, sedangkan jika pembayaran dilakukan pada awal periode disebut annuity due. Sebagai contoh, Anda merencanakan untuk menabung sebesar Rp1.000 setiap tahun selama 3 tahun dengan bunga 10% per tahun. Berapa nilai tabungan Anda pada akhir tahun ketiga? Yang pertama, dengan rumus future value of ordinary annuity. Apabila pembayaran dilakukan pada akhir tahun, maka future value annuity rumusnya FVA/RT sama dengan A dalam kurung 1 plus R tutup kurung pangkat N-1 plus A dalam kurung 1 plus R tutup kurung pangkat N-2 plus titik-titik plus A dalam kurung 1 plus R tutup kurung pangkat 1 plus A dalam kurung 1 plus R tutup kurung pangkat 0 sama dengan A dalam kurung 1 plus R tutup kurung pangkat N-1 ditambah dalam kurung 1 plus R tutup kurung pangkat N-2 plus titik-titik plus dalam kurung 1 plus R tutup kurung pangkat 1 plus dalam kurung 1 plus R tutup kurung pangkat 0 sama dengan A sigma N-1 T sama dengan 0 dalam kurung 1 plus R tutup kurung pangkat T sama dengan A dikali FVI FA RT. Dalam kaitan dengan contoh, maka nilai tabungan pada akhir tahun ketiga adalah FVA 10% 3 tahun sama dengan Rp1.000 dikali 3,310 sama dengan Rp3.310.000. Secara grafik dapat dijelaskan sebagai berikut pada gambar. Lalu yang kedua menggunakan rumus future value of annuity due. Apabila pembayaran dilakukan pada awal tahun, maka future value annuity dapat dihitung dengan mengalihkan rumus future value ordinary dengan dalam kurung 1 plus R sehingga diperoleh dalam kurung 1 plus R tutup kurung FVA RT sama dengan A dalam kurung 1 plus R tutup kurung pangkat N ditambah A
dalam kurung 1 plus R tutup kurung pangkat N min 1 ditambah titik-titik ditambah A dalam kurung 1 plus R tutup kurung pangkat 1 dalam kurung 1 plus R tutup kurung FVA RT sama dengan A dalam kurung 1 plus R tutup kurung pangkat N ditambah dalam kurung 1 plus R tutup kurung N pangkat N min 1 ditambah titik-titik ditambah dalam kurung 1 plus R tutup kurung pangkat 1. Berkaitan dengan contoh, maka nilai tabungan pada akhir tahun ketiga adalah future value sum of annuity due-nya yaitu sama dengan dalam kurung 1 plus R tutup kurung dikali future value sum of ordinary annuity sama dengan dalam kurung 1 plus 0,1 tutup kurung dikali 3.310 sama dengan hasilnya 3.641 rupiah. Secara grafik dapat dijelaskan sebagai berikut pada gambar. Selanjutnya, present value of an annuity. Kebalikan dari konsep future value of an annuity adalah present value of an annuity. Sebagai contoh, kepada Anda ditawarkan suatu alternatif pembayaran secara anuitas sebesar Rp1.000 setiap tahun selama 3 tahun, atau pembayaran sebesar RPX sekarang. Bila suku bunga 10% per tahun, besarnya nilai R sebagai dasar untuk menerima atau menolak salah satu alternatif adalah yang pertama, yaitu menggunakan rumus present value of ordinary annuity. Bila pembayaran dilakukan pada akhir tiap tahun, maka present value annuity-nya adalah rumusnya PVA RN sama dengan A dalam kurung 1 per 1 plus R pangkat 1 plus A dalam kurung 1 per 1 plus R pangkat 2 ditambah titik-titik ditambah A dalam kurung 1 per 1 plus R pangkat N sama dengan A dalam kurung 1 per 1 plus R pangkat 1 plus dalam kurung 1 per 1 plus R pangkat 2 plus titik-titik plus dalam kurung 1 per 1 plus R pangkat N sama dengan A dikali P VI FA TN. Berkaitan dengan contoh, maka nilai seluruh anuitasnya adalah PVA 10% 3 tahun sama dengan RP 1000 dikali 2,4869 sama dengan RP 2486,90. Secara grafik dapat dijelaskan sebagai berikut pada gambar. Lalu yang kedua yaitu menggunakan rumus present value of annuity due. Apabila pembayaran dilakukan pada awal setiap tahun, maka present value annuity-nya adalah PVA RT sama dengan A dalam kurung 1 per 1 plus R pangkat 0 ditambah A dalam kurung 1 per 1 plus R pangkat 1 ditambah titik-titik ditambah A dalam kurung 1 per 1 plus R pangkat N sama dengan A sigma N T sama dengan 0 dalam kurung 1 ditambah R pangkat T. Berkaitan dengan contoh, maka present value annuity-nya adalah PVA 10% 3 tahun sama dengan Rp1.000 dalam kurung 1 per 1 plus 0,1 pangkat 0 ditambah 1 per 1 plus 0,1 pangkat 1 ditambah 1 per 1 plus 0,1 pangkat 2 sama dengan 1000 dalam kurung 1 plus 0,909,09 ditambah 0,826,45 sama dengan 1000 dikali 2, dikali dalam kurung 2,73554 sama dengan Rp 2735,54. Secara grafik dapat dijelaskan sebagai berikut pada gambar. Lalu ada aplikasi konsep nilai waktu uang.
Yang pertama, misalkan Anda menginginkan punya tabungan pada akhir tahun kelima sebesar Rp10.000. Bila suku bunga tabungan 10% per tahun, berapa jumlah yang harus ditabung setiap akhir tahun? Di sini Anda dihadapkan pada masalah Future Value Ordinary Annuity, yaitu dihitung dengan rumus FVA 10% 5 tahun sama dengan A kali FVI FA 10% 5 tahun. A sama dengan FVA 10% 5 tahun per FVI FA 10% 5 tahun. A sama dengan Rp10.000 per 6,1051. A sama dengan Rp 1.638. Lalu yang kedua yaitu misalkan Anda menerima pinjaman sebesar Rp20.000 dengan bunga 10% per tahun. Anda diminta untuk mengangsur pembayaran dalam jangka waktu 3 tahun, dimulai pada akhir tahun pertama. Berapa besar angsuran setiap tahun? Dalam hal ini Anda dihadapkan pada masalah Present Value Ordinary Annuity. Lalu cara menghitungnya yaitu PVA 10% 3 tahun sama dengan A dikali PVIFA 10% 3 tahun. A sama dengan PVA 10% 3 tahun per PVIFA 10% 3 tahun. A sama dengan Rp20.000 per 2,4869. A sama dengan Rp 8.042,14. Yang ketiga yaitu seseorang menawarkan pinjaman kepada Anda Rp 10.000 sekarang. Apabila Anda setuju membayar Rp 17.623 pada akhir tahun kelima, berapa suku bunga yang harus dibayar atas pinjaman tersebut? Dalam hal ini Anda dihadapkan dengan masalah future value bukan annuity. Rumusnya yaitu FV/Rn sama dengan P0 dalam kurung 1 plus R tutup kurung pangkat N sama dengan P0 FVIF dalam kurung Rn. FVIF R% 5 tahun sama dengan FV R% 5 tahun per P0 sama dengan 17.623 per 10.000. Hasilnya yaitu 1,7623. Selanjutnya, kami akan menjelaskan materi dari bab 6 mengenai suku bunga dan penilaian obligasi. Obligasi dan penilaian obligasi. Obligasi mempunyai beberapa karakteristik yaitu yang pertama ada bunga atau kupon. Obligasi memiliki bunga yang sering disebut kupon merupakan salah satu bentuk pendapatan yang diperoleh pemegang obligasi selain pendapatan berupa capital gain yaitu selisih harga jual obligasi dengan harga belinya. Yang kedua ada nilai nominal atau face value or par value. Obligasi mempunyai nilai nominal yaitu nilai yang tercantum dalam obligasi dan merupakan jumlah nilai yang akan dibayar kembali ketika obligasi jatuh tempo. Besarnya kupon tahunan dibagi dengan nilai nominal disebut coupon rate. Yang ketiga ada jangka waktu tempo atau maturity. Obligasi mempunyai jangka waktu tempo yang terbatas, yaitu tanggal saat nilai nominal obligasi harus dilunasi oleh perusahaan yang menerbitkan obligasi. Nilai obligasi dan yields. Dengan berjalannya waktu, suku bunga di pasar mengalami perubahan. Karena arus kas atau pendapatan obligasi tetap, maka nilai obligasi akan berfluktuasi. Apabila suku bunga di pasar naik, maka nilai sekarang arus kas dari sisa umur obligasi akan menurun dan nilai obligasi akan berkurang. Sebaliknya, jika suku bunga pasar turun, maka nilai obligasi akan bertambah. Untuk menentukan nilai obligasi pada suatu saat tertentu, maka perlu diketahui jangka waktu sisa umur obligasi sampai dengan jatuh tempo, nilai nominal, kupon, dan suku bunga pasar. Menentukan year to maturity metode coba-coba. Sering diketahui informasi tentang harga suatu obligasi, coupon rate, dan jangka waktu jatuh tempo, tetapi tidak diketahui berapa tingkat keuntungan jika obligasi tersebut dipegang sampai dengan jatuh tempo year to maturity. Peringkat obligasi. Salah satu bahan pertimbangan investor dalam memilih obligasi yang diterbitkan oleh berbagai perusahaan adalah informasi tentang peringkat obligasi. Dua perusahaan
Pemeringkat obligasi yang terkenal adalah Moody's dan Standard & Poor's atau S&P. Peringkat obligasi dibuat berdasarkan hasil penilaian terhadap kredit worthiness perusahaan penerbit obligasi. Pengertian credit worthiness yang dipergunakan oleh Moody's dan S&P adalah didasarkan pada kemungkinan perusahaan gagal dan proteksi yang dimiliki kreditor jika terjadi kegagalan. Penting untuk diketahui bahwa peringkat obligasi hanya mempertimbangkan kemungkinan perusahaan penerbit gagal memenuhi kewajibannya, baik untuk membayar bunga maupun nilai nominalnya. Ada macam-macam obligasi. Yang pertama yaitu obligasi pemerintah. Peminjam dana selain dilakukan oleh perusahaan juga dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dana guna membiayai pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Di Indonesia, pemerintah juga melakukan pinjaman dana dengan menerbitkan berbagai surat utang seperti obligasi negara retail atau ORI. ORI adalah obligasi negara yang dijual kepada individu atau perseroan warga Indonesia. Investor dapat memperoleh ORI dengan dua cara. Yang pertama yaitu melalui agen menjual pada saat penerbitan ORI oleh pemerintah atau disebut dengan pasar perdana. Zero coupon bonds, obligasi yang tidak membayar kupon sama sekali dan harus ditawarkan dengan harga yang jauh lebih rendah dari nilai nominalnya disebut zero coupon bonds atau ZERFES. Selanjutnya ada obligasi dengan bunga mengambang. Sampai saat ini obligasi yang dibahas adalah obligasi dengan suku bunga tetap. Dengan obligasi suku bunga mengambang, besarnya kupon yang dibayarkan disesuaikan dengan perkembangan suku bunga di pasar. Ditinjau dari sudut pandang perusahaan penerbit, obligasi dengan bunga mengambang memiliki keuntungan dibandingkan dengan obligasi suku bunga tetap jika suku bunga di pasar mengalami penurunan, dan akan mempunyai dampak merugikan jika suku bunga di pasar meningkat. Obligasi dengan bunga mengambang memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, pemegang obligasi mempunyai hak untuk menukarkan obligasinya dengan nilai nominal pada saat pembayaran kupon setelah beberapa waktu yang disebut dengan put provision. Lalu yang kedua, besarnya kupon rate mempunyai batas minimum dan maksimum. Salah satu obligasi dengan suku bunga mengambang adalah inflation link bond, yaitu obligasi yang kuponnya disesuaikan dengan tingkat inflasi. Selanjutnya ada pasar obligasi. Seperti halnya saham, obligasi juga diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Transaksi obligasi dapat dilakukan melalui agen penjual yang ditunjuk. Proses transaksi obligasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Agen penjual adalah perusahaan atau bank atau perusahaan efek yang ditunjuk untuk melakukan penjualan obligasi kepada investor pada saat penerbitan obligasi, baik oleh perusahaan maupun pemerintah yang disebut pasar perdana. Selain melalui anggota bursa secara langsung, investor dapat menyampaikan order beli atau jual obligasi ke sistem transaksi bursa melalui agen penjual ke anggota bursa untuk kemudian diteruskan ke sistem transaksi bursa. Investor dapat membeli atau menjual obligasi ke pasar sekunder. Perdagangan obligasi di bursa dilakukan menggunakan sistem transaksi yang ada di Bursa Efek Indonesia, yaitu Fixed Income Trading System atau FITS. Melalui anggota bursa yang telah memasang sistem tersebut, investor yang ingin membeli atau menjual obligasi di bursa terlebih dahulu harus menghubungi anggota bursa yang memiliki sistem FITS. Setelah membuka rekening efek di anggota bursa, investor dapat menyampaikan order beli atau jual melalui anggota bursa yang dipilih. Selanjutnya, anggota bursa akan meneruskan order investor tersebut ke dalam sistem FITS. Transaksi terjadi apabila terdapat penawaran jual atau beli pada harga yang sesuai. Di bawah ini adalah proses transaksi di bursa. Selanjutnya ada inflasi dan suku bunga. Sejauh ini belum disinggung pengaruh inflasi terhadap suku bunga, yield, dan returns. Karena inflasi mempunyai pengaruh terhadap keputusan di bidang keuangan, maka perlu dibahas lebih lanjut. Lalu ada yang pertama, real versus nominal rates.
yaitu suku bunga real atau real interest rate adalah suku bunga yang telah disesuaikan dengan tingkat inflasi, sedangkan nominal interest rate adalah suku bunga yang belum disesuaikan dengan tingkat inflasi. Lalu ada rumus, yaitu real interest rate sama dengan nominal interest rate dikurangi inflation rate. Kedua yaitu Fisher effect. Fisher effect menjelaskan tentang hubungan antara nominal return, real return, dan inflasi. Investor pada akhirnya berkepentingan terhadap apa yang dapat dibeli dengan uang hasil investasinya. Oleh karena itu, investor menuntut kompensasi atas terjadinya inflasi. Misalkan R besar adalah nominal rate dan R kecil adalah real rate dan B adalah tingkat inflasi. Fisher effect menjelaskan hubungan antara nominal rate, real rate, dan tingkat inflasi dengan rumus sebagai berikut. Rumusnya 1 plus R besar sama dengan dalam kurung 1 plus R kecil tutup kurung dikali dalam kurung 1 plus B tutup kurung. Lalu apabila model Fisher effect disusun kembali, maka hasilnya akan menjadi sebagai berikut. Itu rumusnya 1 plus R besar sama dengan dalam kurung 1 plus R kecil tutup kurung dikali dalam kurung 1 plus B. R besar sama dengan R kecil ditambah B ditambah dalam kurung R kecil dikali B. Komponen yang ketiga biasanya sangat kecil sehingga diabaikan, dan nominal rate kurang lebih sama dengan real rate ditambah inflation rate. Rumusnya sama, yaitu R besar sama dengan R kecil ditambah B. Lalu yang terakhir ada faktor-faktor yang menentukan yield obligasi. Besarnya yield suatu obligasi merupakan pencerminan berbagai faktor, baik yang berpengaruh terhadap obligasi pada umumnya maupun faktor spesifik yang dipertimbangkan. Lalu ada struktur suku bunga. Pada suatu waktu tertentu, suku bunga jangka pendek dan suku bunga jangka panjang pada umumnya berbeda. Kadang-kadang suku bunga jangka pendek lebih tinggi daripada suku bunga jangka panjang, atau sebaliknya. Hubungan antara suku bunga jangka pendek dan suku bunga jangka panjang dikenal dengan istilah struktur suku bunga. Ada 3 komponen yang menentukan struktur suku bunga, yaitu suku bunga real, tingkat inflasi, dan resiko suku bunga. Suku bunga real merupakan komponen yang utama yang menentukan suku bunga setiap surat utang tanpa memperhatikan jangka waktu jatuh tempo. Ketika suku bunga real tinggi, maka semua suku bunga surat utang cenderung tinggi dan sebaliknya. Demikian penjelasan materi dari kelompok C. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.